Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh berdoa agar hari ini Anda semua dipenuhi oleh damai sejahtera dan tentunya kekuatan yang baru dari tempat yang maha tinggi. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung menyelami sebuah pesan yang jujur saja sangat mendalam dan relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana memiliki identitas yang sama sekali tak tergoyahkan. Coba kita renungkan sejenak, apakah nilai diri kita ini benar-benar ditentukan oleh validasi orang lain? Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, sadar atau tidak, ini jadi pergumulan yang sangat melelahkan. Kita seringkali merasa berharga cuma kalau karir kita lagi naik daun, atau kalau kita terus-terusan dapat pujian dari orang sekitar. Tapi giliran kita buat salah, atau hidup lagi di bawah, wah, rasanya langsung jatuh dan merasa bukan siapa-siapa. Ini benar-benar perjuangan modern yang luar biasa menguras energi kita, bukan? Dunia itu punya cara sendiri untuk menilai kita, biasanya melalui apa yang kita miliki, entah itu pencapaian, kesuksesan finansial, atau status sosial. Tapi mari kita lihat apa kata teks yang kita bedah hari ini. Ada satu perspektif yang sangat membebaskan. Harga diri Anda yang sesungguhnya itu sama sekali tidak terletak pada apa yang Anda miliki, melainkan pada siapa yang memiliki Anda. Jati diri Anda yang sebenarnya jauh melampaui standar duniawi manapun. Nah, untuk menemukan jawaban dari krisis identitas ini, kita akan berpijak pada fondasi utamanya, yaitu kebenaran firman dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mari kita dengarkan baik-baik penegasan otoritatif dari Sang Pencipta ini. Bunyinya seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang terkasih, coba perhatikan betapa istimewanya sebutan Tuhan buat Anda di ayat tadi. Pertama, Anda disebut sebagai bangsa yang terpilih. Artinya apa? Anda itu bukan sebuah kebetulan di alam semesta ini. Anda dipilih dengan sangat-sangat sengaja. Kedua, umat kepunyaan Allah sendiri. Anda bukanlah sekedar sesuatu yang kebetulan numpang lewat di bumi, tapi Anda adalah harta kesayangannya. Menyadari bahwa kita diinginkan secara spesifik oleh Sang Pencipta, wow, itu seharusnya benar-benar menghangatkan hati kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana ini bekerja di kehidupan nyata? Sebenarnya sangat aplikatif. Saat rekan kerja atau mungkin lingkungan sekitar meremehkan Anda tidak perlu hancur. Kenapa? Karena realitas spiritual menegaskan bahwa Anda adalah milik Sang Raja. Atau saat Anda merasa gagal sebagai orang tua, atau merasa kurang sebagai pasangan, jangan biarkan rasa bersalah itu mengumbur Anda. Ingatlah, Anda itu sedang diproses sebagai bangsa yang kudus, yang memang dipisahkan untuk tujuan yang mulia. Kebenaran inilah yang menjadi jangkar kuat kita. Coba bayangkan sebuah kapal besar di tengah badai yang dahsyat. Masalah hidup, entah itu pekerjaan yang lagi susah, konflik keluarga, atau masalah finansial, memang bisa mengguncang kita di permukaan. Tapi masalah-masalah itu sama sekali tidak akan pernah bisa mengubah status esensial kita sebagai anak-anak Allah. Jangkar itu tetap kuat. Anda berharga bukan karena merek baju apa yang Anda pakai hari ini, tapi karena Anda adalah milik Allah semesta alam. Hal ini membawa kita ke bagian selanjutnya dari teks ini, yaitu panggilan untuk keluar dari gelap menuju terang. Identitas yang luar biasa ini bukanlah sekedar predikat untuk dibanggakan loh, tapi ini adalah sebuah tugas. Tuhan memanggil kita untuk keluar dari berbagai bentuk kegelapan yang mengikat kita. Kegelapan seperti apa? Ya seperti kegelapan rasa minder, kegelapan dosa, dan kegelapan putus asa. Saat Anda benar-benar mengerti nilai sejati Anda di mata Tuhan, belenggu rasa minder dan keputusasaan itu otomatis kehilangan kekuatannya. Kita diajak untuk beralih meninggalkan beban berat tersebut dan melangkah maju. Oleh karena itu, tugas harian kita sebenarnya sangat membumi. Jadilah pantulan kasih Tuhan. Anda tidak perlu repot-repot memaksakan diri terlihat tangguh atau tanpa celah setiap saat. Biarlah orang lain melihat damai sejahtera itu terpancar dari dalam diri Anda. Sekali lagi, bukan karena hidup Anda sempurna tanpa masalah, melainkan karena Anda tahu persis siapa Sang Pemilik hidup Anda. Sebagai penutup dari bedah materi kita, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal saat Anda melangkah kembali ke rutinitas. Apakah orang lain sudah melihat damai sejahtera Sang Pemilik di dalam diri Anda hari ini? Selamat menjalani hari Anda sebagai umat kepunyaan Allah. Berdirilah dengan tegak, hadapi dunia, karena Anda sungguh amat berharga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.